You can be my princess Zelda. Tell me, baby, can I keep you safe? I could be your chosen hero if you choose for me to take that place. You could be my princess Zelda. Tell me, baby, can I keep you safe? I could be your chosen. Saya akan menjelaskan apa itu akuntansi mudharabah. Akuntansi mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Keuntungan menggunakan akuntansi syariah ini adalah yang pertama adalah dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak. Kerugiannya adalah apabila kelalaian bukan dilakukan oleh si pengelola, maka akan ditanggung oleh orang pemilik saham tersebut. Dan apabila akibat yang dilakukan oleh si pengelola, maka akan ditanggung kerugiannya oleh pengelola modal. Ketentuan syar'i mudharabah menurut PSAK nomor 105 yang pertama adalah mudharabah muqayyadah. Sabiul Amal memberikan batasan kepada mudharab mengenai tempat, cara, dan objek investasinya. Ada dua jenis mudharabah muqayyah dalam praktik perbankan. Yang pertama adalah mudharabah muqayyah executing. Ada hak menyeleksi calon mudharabah. Yang kedua adalah mudharabah muqayyah. Maka sebaliknya tidak ada hak untuk menyeleksi calon mudharabah. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pembiayaan mudharabah dengan aset non-kas. Meskipun jarang digunakan di dunia perbankan Indonesia, transaksi mudharabah memungkinkan untuk dilakukan dengan aset non-kas. Pembiayaan mudharabah dengan aset non-kas diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan. Yang pertama, nilai wajar aset sama dengan nilai tercatat. Misalnya, pada tanggal 10 Agustus 2020, bank memberikan pembiayaan mudharabah berupa mesin dengan nilai bukunya Rp1.400.000 dengan harga perolehan Rp1.500.000 dan akumulasinya Rp1.000.000. Mesin tersebut dihargai senilai Rp1.400.000. Maka jurnalnya adalah pembiayaan mudharabah sebesar Rp1.400.000, akumulasi penyusutan Rp100.000.000 dan aset non-kas Rp1.500.000. Yang kedua, nilai wajar aset non-kas lebih tinggi dari nilai bukunya. Misalnya, jika mesin tersebut dihargai sebesar Rp1.450.000, maka jurnalnya adalah pembiayaan mudharabah Rp1.450.000, akumulasi penyusutan Rp100.000, dan pada kreditnya aset non-kas Rp1.500.000 dan keuntungan tangguhan Rp50.000. Keuntungan tangguhan tersebut harus diamortisasi selama jangka waktu mudharabah. Jika dalam kasus tersebut jangka waktunya 10 bulan, maka amortisasinya adalah Rp50.000 dibagi 10 sama dengan Rp5.000. Yang ketiga, nilai wajar aset non-kas lebih kecil dari nilai bukunya. Misalnya, nilai wajar mesin tersebut adalah Rp1.350.000. Maka jurnalnya adalah di debit pembiayaan mudharabah Rp1.350.000, akumulasi penyusutan Rp10.100 dan kerugian Rp50.000. Sedangkan di kredit aset non-kas Rp1.500.000. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi oleh teman saya. Kemudian saya akan membahas tentang mudharabah mutlaqah. Jadi di sini nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam mempergunakan dana yang disimpannya. Kemudian bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya dipakai ketika menyalurkan pembiayaan dan kepada siapa pembiayaan itu diberikan dan usaha seperti apa yang patut diberikan dalam pembiayaan tersebut. Jadi di prinsip mudharabah mutlaqah ini lebih memberikan keleluasaan bagi bank. Pengusaha atau mudharabah
bebas melakukan usaha apa saja dan mengelola modal sesuai dengan keinginannya, asalkan bisa mendatangkan keuntungan. Lain halnya dengan mudharabah mustarakah. Akad mudharabah mustarakah adalah salah satu bentuk akad mudharabah di mana pengelola atau mudharib turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Diperlukan karena hal ini mengandung unsur kemudahan dan pengelolaan serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak yang mempergunakannya. Salah satu contohnya pihak asuransi, karena itu merupakan bagian dari hukum mudharabah. Pihak asuransi adalah salah satu di mana seseorang menanamkan modal, jadi di sana mereka juga melakukan sebuah investasi untuk jangka yang akan datang atau ke depannya nanti. Kemudian kita sama-sama melihat berikutnya itu di skema setiap akad mudharabah ini menjelaskan bagaimana akad mudharabah bisa bergulir hingga menghasilkan sebuah usaha. Dilihat dari skemanya, pemilik dana dan pengelola dana sama-sama memiliki hubungan dengan tujuan utama dari akad mudharabah, yakni proyek usaha. Namun ditinjau dari skema tersebut, pemilik dana memang memegang peran penting dalam majunya usaha tersebut dan gagalnya usaha tersebut. Dan selanjutnya kita juga melihat di pengawasan syariah transaksi mudharabah. Pengawasan yang berdasarkan pedoman yang ditetapkan Bank Indonesia itu dilakukan untuk pertama meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah. Yang kedua sebagai penguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu sebagai memastikan adanya persetujuan dari para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Nah, hal ini sama-sama kita dapat melihat di slide atau PPT mudharabah yang kita bahas selama ini. Kemudian yang kelima, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah atau hukum Islam. Jadi sama-sama kita lihat di transaksi ini atau di akad ini adalah harus berpedoman kepada ajaran agama Islam dan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan gitu, dan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun transaksi mudharabah. Ada 3 rukun transaksi mudharabah. Yang pertama, transaktor, objek mudharabah, dan ijab qabul. Transaktor ini adalah siapa saja yang bertransaksi di akuntansi pembiayaan mudharabah, contohnya bank dengan pinjam atau yang lainnya. Yang kedua, objeknya. Bentuknya bisa jadi modal atau sebuah modal atau sebuah barang yang akan menjadi objek transaksi mudharabah. Yang ketiga adalah ijab qabul yang dilakukan antara transaktor. Yang tadi yang mana itu pemilik modal dan pengelola. Nah, alur dari transaksi mudharabah sendiri di antara pemilik modal dan pengelola itu akan melakukan negosiasi atau akad mudharabah. Yang selanjutnya melakukan pelaksanaan usaha produktif. Yang sebenarnya di sini usaha yang telah disepakati sebelumnya antara bank atau nasabah atau antara pengelola dengan pemilik modal. Yang selanjutnya itu membagi hasil usaha. Keuntungan hasil usaha yang telah dilaksanakan tadi dibagi sesuai nisbah atau sesuai dengan pembagian yang telah disepakati sebelumnya. Nah, kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung oleh bank syariah. Yang selanjutnya, bank syariah sendiri akan menerima porsi laba dan menerima kembalian modal, serta dari nasabah sendiri atau pengelola sendiri akan menerima porsi laba saja. Materi selanjutnya yang akan saya bawakan adalah bagaimana sih bentuk jurnal dari transaksi akad mudharabah. Nah, yang pertama itu saat penandatanganan akad mudharabah. Seperti yang terlihat pada slide, dosen kami telah mengajarkan kepada kami bagaimana bentuk jurnal yang ada
di transaksi akad mudharabah. Nah, baiklah, pada tanggal misalnya di contoh ini pada tanggal 1 bulan 8 tahun tidak diketahui, debitnya pada saat penandatanganan akad mudharabah, pos lawan komitmen administrasi pembiayaan pada kredit, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan, yang mana nominalnya itu 1.450.000.000. Dan ada lagi akun jurnal yang selanjutnya adalah yang mana kas pada pendapatan administrasi, yang pendapatan administrasi ini adalah kesepakatan yang dibuat antara bank dengan pengelola bank dengan atau penanam modal dengan pengelola sebelumnya. Nah, di sini ditampilkan 14.500.000. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah penyerahan pembiayaan mudharabah. Setelah seperti di contoh tadi, setelah kesepakatan dibuat antara pengelola dengan penanam modal, nah bank tentu seperti ada kewajiban komitmen tadi, maka setelah dana itu cair, maka bank membuat sebuah jurnal yang akan menjelaskan bahwasannya duit atau uang yang telah diizin atau akan dikeluarkan tadi telah keluar gitu. Nah, seperti yang terlihat pada PPT yang kami sediakan pada tanggal 10 tahun tidak ditentukan, bank telah mencairkan pembiayaan sebesar 1.450.000.000, yang mana jurnalnya adalah debit pembiayaan mudharabah, kredit kas atau rekening nasabah sebesar 1.450.000.000. Nah, jurnal yang di bawah itu adalah jurnal bahwasannya komitmen yang telah dibuat oleh bank telah ditunaikan oleh bank. Kreditnya pos lawan komitmen administrasi pembiayaan, atau dari mana pembiayaan itu disalurkan, apakah kas langsung duit atau melalui rekening dari nasabah. Nah, yang selanjutnya itu penerimaan bagi hasil mudharabah sesuai dengan PSAK nomor 105 paragraf 22, yang mana isinya pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Nah, sesuai dengan PSAK nomor 105 paragraf 24, apabila bagian usaha belum dibayar pengelola, maka bagian tersebut diakui sebagai piutang. Nah, maksudnya begini, jika setelah satu periode atau beberapa sesuai dengan kesepakatan telah dilaksanakan, penjualan atau usaha telah dilaksanakan, nah untungnya telah dapat namun telah dibagikan, maka kalau belum dibagikan oleh pengelola atau dibayar oleh pengelola, maka bank itu mengakuinya sebagai piutang. Baik, yang terakhir atau yang keempat adalah saat akad berakhir. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada saat akad berakhir. Yang kemungkinan pertama saya jelaskan adalah nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah, atau bisa dibilang si pengelola bisa mengembalikan seluruh dana yang telah dia pinjamkan tadi, yang mana ada pada jurnal tanggal 10 bulan 6 tahun tidak ditentukan, bank itu akan mendebit kas atau rekening nasabah dan mengkredit pembiayaan mudharabah atau pembiayaan mudharabah yang telah bank buka tadi di rekening debit itu ditutup kembali. Nah, kemungkinan yang kedua adalah nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Nah, jika nasabah tidak mampu mengembalikan seluruh dana yang telah dia pinjam untuk pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK nomor 105 paragraf 19, jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang. Nah, terlihat pada jurnal pada PPT yang kami sediakan, rekening atau pada tanggal tersebut debitnya piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo pada pembiayaan mudharabah sebesar 1.450.000.000 atau sebesar berapa yang telah dipinjam oleh pengelola atau peminjam dana.